Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zakia, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Jumala. Alhamdulillah. Pak Jumala Uh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana keluarga? Saya tuh kalau Bahagia. ngeliat Pak Jumala itu selalu bersemangat, Terima selalu kasih. ceria. Sama. Ini pasti Bu ada Zakia. resep khusus ini. Sama Bu Zakia juga pasti ada resep. Malam ini kita bagi kepada pemirsa di Move Up TV. Bu Zakia, malam ini kita diskusi tentang komunikasi keluarga asyik ya. Komunikasi keluarga asyik. Asyik. Di masa pandemi. Iya. Gini Bu Zakia, saya bacakan ininya dulu ya. Fenomena yang sedang terjadi saat ini. Iya, silakan Pak Jumala. Ya, jadi kasus KDRT ini ditengarai oleh banyak media. Itu meningkat selama masa pandemi. Bisa kita lihat di republika.co.id yang ditulis oleh Azmi N dan Dr. Guntoro. Ya, judulnya penyebab meningkatnya kasus KDRT selama COVID-19 dan cara menanganinya. Kemudian hellosehat.com juga menulis KDRT selama pandemi. Kemudian harianjogja.com juga menulis masa sulit selama pandemi jadi biang melonjaknya angka KDRT di Jogja. Tempo.co.id juga menulis judul di masa pandemi corona, perempuan Indonesia lebih rentan alami KDRT. Ya, tribunjogja.com juga menulis kasus kekerasan di kota Yogyakarta pada Maret 2020 meningkat. Nah, ini banyak media yang menyoroti tentang meningkatnya kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi. Nah ini Bu Zakia, kalau menurut Bu Zakia ini sebenarnya apa yang terjadi? Bu Zakia, silakan. Ya, terima kasih Pak Jumala. Ini nanti Pak Jumala ini sebagai pakar internasional NLP trainer ini. Nah ini nanti juga kalau secara kajiannya, kalau saya sih bicaranya dari sisi ibu rumah tangga Pak Jumala. Ya, jadi sahabat-sahabat pemirsa, Bu Zakia ini adalah ibu rumah tangga yang hebat ya. Beliau itu banyak memegang jabatan publik di Jawa Tengah, juga beliau itu pengusaha sukses. Dan ini yang terpenting yang ada hubungannya dengan malam ini adalah beliau adalah praktisi homeschooling, ya. Putrane 6 canggih-canggih semua ya. 6 kok begini toh? 6 tuh begini. Jadi kalau apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok banyak media memberi sorotan seperti itu? Memang sebetulnya KDRT ini kan ini ya Pak Jumala ya, sebelum corona pun juga sudah banyak karena memang perekonomian, terjadinya perekonomian, adanya katanya dampak dari gadget, dampak dari globalisasi ini memiliki dampak yang juga berefek pada KDRT. Nah, lalu di masa pandemi ini KDRT menjadi lebih meningkat lagi gitu kan. Jadi sebetulnya KDRT ini juga runtutannya banyak Pak Jumala. Ya, baik dari KDRT yang skalanya itu KDRT masih ringan atau KDRT sedang, bahkan KDRT berat. Nah, kita lihat berita-berita memang banyak sekali yang mengulas KDRT di rumah tangga yang dialami kebanyakan dari kaum perempuan. Nah, dan juga sekarang juga kita ini juga Pak Jumala, kita lihat juga banyak berita KDRT itu dialami oleh anak-anak.
baik dilakukan oleh orang tuanya, baik ayahnya, atau dilakukan dari ibunya. Jadi bukan KDRT istri dari suami aja, tetapi juga anak-anak mengalami KDRT dari orang tuanya. Faktornya ini memang ini Pak Jumala, kalau kita lihat ya Pak Jumala ya, hampir kita ketemu benang merah dari semua berita-berita yang beredar ini. Benang merahnya ujung-ujungnya dari sisi ekonomi yang pertama. Rating tertingginya ini kayaknya sisi ekonomi Pak. Rating kedua ini sepertinya dari sisi perubahan perilaku. Karena memang kita di masa pandemi ini kita dituntut perubahan perilaku yang itu efeknya adalah terjadinya perubahan dalam rumah tangga juga. Contoh perubahan perilaku yang itu berlaku secara dunia adalah perilaku menjaga jarak di dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis banyak aktivitas yang kita dipaksa dilakukan di rumah. Nah, perubahan perilaku ini apabila tidak diikuti dengan kesadaran ataupun diikuti dengan kesadaran adaptasi yang cepat ya dari keluarga, maka keluarga mengalami gejolak. Nah, itu pemicu yang kedua. Pemicu yang ketiga itu juga banyak juga berita yang ininya dari tuntutan, misalkan tuntutan dari pekerjaan atau tuntutan dari sekolah yang menimbulkan akhirnya depresi atau stres. Nah, ketika contoh misal WFH si ayah dituntut WFH yang itu juga banyak tuntutan-tuntutan pekerjaan. Nah, ketika dia mengalami depresi atau stres di rumah gitu, karena di rumah adanya istri, adanya anak-anak, maka istri dan anak-anak menjadi tempat pelampiasan. Kalau menurut saya seperti itu Pak Jumala. Nah, kalau menurut Pak Jumala sendiri gimana Pak? Saya nambahin ya. Kalau menurut saya begini, cocok itu tadi ya, ada ekonomi, perubahan perilaku, karena sebetulnya perubahan perilaku ini ya dari berbagai sebab ya, termasuk yang tadinya tidak di rumah jadi di rumah terus gitu kan. Iya. Nah, saya lebih menyoroti begini, sebenarnya masalah KDRT seperti yang Bu Zakia tadi sampaikan itu sudah lama sebetulnya. Ketidaksiapan orang tua antara suami dan istri, antara ayah dan anak, ibu dan anak, ini tidak siap untuk berkomunikasi secara harmonis, gitu. Jadi komunikasinya itu sudah ada potensi, sudah ada bibit sejak lama. Ini jumlahnya besar sekali. Saya belum menemukan risetnya. Sebenarnya berapa persen komunikasi yang harmonis itu dimiliki oleh keluarga di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tapi di Indonesia sajalah kita ngomongnya. Mungkin kalau di negara-negara yang disurvei paling bahagia mungkin tidak terlalu besar, tapi Indonesia termasuk negara yang yang ratingnya itu rendah. Bahagianya itu rendah Indonesia ini. Dan itu berangkat dari keluarga. Jadi keluarganya itu tidak siap harmonis yang disebabkan karena komunikasi yang tidak harmonis. Nah, datangnya COVID ini membuat frekuensi ketemu untuk semakin banyak bertengkar, kesempatannya itu bertambah karena semuanya di rumah. Begitu. Pernah mendengar pepatah yang bukan pepatah ya, tapi situasi yang begini. Jadi kalau pergi itu dirindukan, tetapi kalau bertemu itu berantem. Ada nggak situasi keluarga yang seperti itu? Ada, banyak. Ada kan? Jadi kalau dia mengatakan begini, saudara itu kalau pergi dirindukan, tetapi kalau bertemu itu berantem. Itu sebetulnya kelihatannya bagus, tetapi ini tidak elok sebetulnya.
banyak sekali keluarga-keluarga yang bisa kita contoh, menginspirasi. Nah, bisakah kita kemudian mencontoh seperti itu daripada membiarkan kalimat yang kalau jauh itu dirindukan, tetapi kalau dekat itu jadi berantem, begitu ya. Nah, ini banyak dimiliki oleh orang Indonesia. Adanya COVID ini memperparah keadaan. Kalau pandangan saya seperti itu, Bu Zakia. Ya, ya memang apa namanya, situasi jadi lebih parah ya Pak ya kalau ketika nggak siap dan sudah juga tidak bisa menerima Pak. Jadi memang Iya. COVID ini kuncinya adalah kita menerima karena memang ini adalah takdir Allah kan. Iya. Dan namanya takdir Allah, musibah ini pasti juga banyak cobaan. Nah, di situ kita butuh kesadaran diri dulu bahwasanya namanya ujian, cobaan ini dituntut untuk kita lebih bersabar, untuk kita lebih bisa simpatik ataupun empati pada orang lain. Karena apa yang kita rasakan bisa jadi orang lain juga sama merasakan hal yang sama. Ketika misalkan kita merasa kecewa, bisa jadi orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi tidak bisa kita terus menuntut orang lain mau mengerti kita, tapi kita juga tidak bisa mengerti orang lain. Nah, di sini butuh penerimaan dulu, Pak Jumala. Menerima dulu. Kita menerima bahwasanya dunia saat ini musibah corona. Sedang dihadapkan pada musibah corona. Dan ini adalah semua takdir Allah. Setelah kita menerima, maka kita mempersiapkan diri. Langkah keduanya mempersiapkan diri untuk bisa menyesuaikan, beradaptasi, dan untuk bisa melakukan langkah-langkah bagaimana kita di saat ujian musibah ini sedang berjalan gitu, sedang terjadi. Kita persiapkan diri kita. Terus untuk yang kepala keluarga, orang tua terutama ayah, ibu juga mempersiapkan untuk anak-anaknya. Jadi tugas kita orang tua ini bukan hanya mempersiapkan diri kita, selain kita juga yang pertama kita mempersiapkan diri kita dulu, setelah itu kita juga mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa menerima dan juga bisa menjadikan musibah ini siap gitu. Kita bisa siap untuk menjalani musibah corona ini. Karena musibah ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh dunia gitu kan. Seperti itu, gitu Pak Jemalah. Jadi setelah itu kalau kita sudah bisa menerima, sekeluarga bisa menerima, maka kita pun akan menjalin komunikasi kita antar keluarga ini harus kita buat asik dulu. Karena kalau enggak, maka yang terjadi musibah tetap terjadi dan kita jadinya ya rugi 2 kali. Sudah musibahnya tetap ada, tapi kita menjalani hari-hari dengan menderita, dengan kecewa, dengan tidak bahagia. Nah, setelah kita muncul kesadaran-kesadaran itu, maka kita akhirnya dihadapkan 2 pilihan, Pak Jumala. Musibahnya sama nih. Kita dihadapkan 2 pilihan. Kita mau bahagia atau tidak bahagia. Iya. Itu di situ butuh kekompakan dalam keluarga. Kita kesepakatan. Kita buat, kita buat keluarga kita bahagia. Apapun situasinya saat ini adalah semua tak lepas dari takdir, dari ketentuan Allah. Maka tinggal kita mau pilih mana nih? Mau pilih bahagia atau mau pilih tidak bahagia? Sama-sama gratis ya Pak Jumala ya? Ya, betul. Sama-sama gratis pilihannya. Nah, begitu Pak Jumala. Bu Zakia. Ya Pak. Konkretnya seperti apa sih menerima itu? Kalau di dalam keluarga Bu Zakia seperti apa? Supaya menginspirasi keluarga Indonesia, setidaknya Jawa Tengah. Tapi yang nonton ini bisa jadi se-Indonesia. Keluarga bagian Bu Zakia gimana? Menerima itu gimana? Menerima, mempersiapkan diri. Ini konkretnya gimana? Yang terjadi di rumah itu bagaimana? Ya, ya menerima ini artinya tidak mengeluh, Pak. Jadi jangan pandemi ini kita jadikan alasan. Ketika misal kita tidak bersemangat, alasannya karena pandemi.
Terus kita marah-marah alasannya karena pandemi. Tapi justru apapun situasinya, maka kita tetap harus bisa balik, kita harus bangkit, semangat terus. Dan itu kita sepakati dalam satu keluarga, kita sepakati, yuk kita sepakat bareng-bareng, karena aura tidak semangat, aura mengeluh itu menular, Pak Jumala. Ya, ya. Menular. Kalau Yang misalkan terjadi di rumah bagaimana? Yang terjadi di rumah, Bu terjadi Zakia, di rumah, ada keluhan enggak? Pertanyaanku, Bu Zakia, Mas Musawa, terus anak-anak ini ada keluhan nggak terkait pandemi ini? Saya kepingin dengar ini untuk mendapatkan inspirasi dari keluarga Zakia Joban. Gimana ya? Jadi tetap namanya inilah Pak, apa namanya, awal-awal itu kita kan ada namanya shock ya, masa kritis shock ini muncul ketakutan-ketakutan. Contohnya, ketakutannya kita belanja over. Awal-awal itu belanja over Pak malah. Oh iya. Apa namanya? Jadi akhirnya anak-anak kan panik juga kan. Ada apa sih Mah? Kok belanjanya over? Nah, itu kita menimbulkan kepanikan gitu kan. Jadi anak-anak yang mungkin mereka nggak tahu, mereka ikut panik. Itu panik pertama ketika kita orang tua kita belanja over. Terus yang kedua, ketika topik kita selalu seputar pandemi, seputar COVID. Awal-awal itu kan topik pembahasan baik di TV, di handphone, di WA, di setiap saat tuh kita bahasnya COVID. Nah, itu otomatis mempengaruhi anak-anak juga. Anak-anak jadi muncul ketakutan. Nah, panik yang ketiga, begitu sakit sedikit aja, ada apa namanya? Biasanya kan namanya anak-anak kan biasa batuk, pilek. Tapi pas masa COVID itu batuk sedikit aja sudah paranoid gitu loh Pak. Sudah mulai kita anak-anak tuh digencar obat, dikasih herbal, dikasih macam-macam sudah. Nah, itu menimbulkan di dalam keluarga ketegangan-ketegangan. Muncul ketegangan-ketegangan. Oh, gitu. Jadi pengaruhnya itu ketegangan dalam keluarga ya? Iya. Jadi masa shock itu, Pak. Shock karena tapi kan tapi ada nggak yang kemudian dampak komunikasinya ini menjadi, mohon maaf, lebih buruk atau terganggu gitu? Ya ada Pak, ada. Contoh, saya kan lebih paranoid. Saya lebih parno gitu, lebih tegang. Jadi anak-anak harus begini. Nah, itu suami ya, Mas Hamzah kurang nyaman gitu. Dia merasa ada kok terlalu over gitu. Jadi dia menganggap terlalu over paranoidnya. Jadi akhirnya menimbulkan dia juga akhirnya jadi seperti aura negatif gitu. Dia menganggap gitu. Tetapi karena kita komunikasi kita dalam keluarga kita terbiasa dengan kita bebas untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, bebas untuk mengemukakan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, maka santai aja. Saya pun menerimanya santai aja. Oh iya ya. Nah, oh ya benar juga. Saya juga merasa kok terlalu paranoid, kok terlalu heboh gitu, terlalu over. Nah, akhirnya alhamdulillah masa-masa itu sudah terlewat. Jadi sekarang sudah lebih rileks. Ya paling masa-masa tegang itu ini Pak Jumala, 1 bulan pertama itu tegang banget itu. Tegang banget. Ya mungkin semua keluarga juga mengalami ya, namanya waktu awal kita dapat informasi itu banyak informasi-informasi yang terlalu berseliweran, yang itu kadang kita susah untuk mencerna mana sih yang hoax, mana yang beneran, mana yang informasinya valid. Jadi terlalu banyak info di dalam gadget kita. Itu Pak. Kita tidak terasa sudah hampir 2 segmen ya, dari 2 kali 10 menit. Tetapi tadi kita mulainya kan ada kendala teknis biasa, atau namanya juga baru. Ada kendala teknis sekitar hampir 7-8 menit tadi ya. Ya, Bu Zakia, sedikit saya sharing tentang saya ya. Kalau saya ini menikmati, bukan menikmati, mengambil kesempatan dari kesulitan pandemi ini, karena seluruh keluarga berkumpul, jadi anak-anak saya yang di Jakarta kembali ke
ke rumah, yang di Bandung kembali ke rumah, yang sekolah di Semarang ya di rumah. Malah momen kumpul ya Pak, belum tentu bisa kumpul semua. Itu dia. Kalau saya biasa kumpul Pak Jumala. Kalau saya kan biasa kumpul, belum pisah, belum ada. Saya ingin memberitahu teman-teman begini, saya itu masa lalu saya itu di dalam komunikasi keluarga tidak terlalu indah. Tetapi saya belajar terus, ya, saya belajar terus, ya. Saya ingin masa akhir hidup saya itu husnul khotimah. Maknanya husnul khotimah itu ya, semakin saya tua, itu saya harus semakin pintar di dalam melayani keluarga. Itu menjadi niat yang kuat. Nah, begitu ada pandemi, kan anak-anak semuanya kumpul nih di rumah. Kesempatan bagi saya untuk membayar masa lalu saya. Itu benar-benar saya rasakan, dan saya punya niat dan tekad yang sangat kuat untuk memperbaiki apa yang dulu bukan pernah ya, saya itu tidak bagus lah, saya itu kan gimana ya, keras gitu loh, gitu ya, wajahnya kelihatan nggak, wajahnya keras. tapi kesadaran ini membuat saya itu punya kesempatan yang besar di dalam di dalam menikmati hikmah di balik pandemi atau musibah dari pandemi ini. Kalau saya begitu, Bu Zakia. Masih ada sharing? Beberapa menit silakan. Kalau Bu Zakia mungkin dengan saya cerita terus ada cerita lagi. Dan ini Pak Jumala, kalau sharing Pak Jumala tadi, memang banyak juga Pak yang awal-awal itu kan merasa seperti itu. Jadi memang justru momen karena pandemi jadinya kumpul. Yang biasanya, dan ini kan banyak dialami di Jakarta. Kalau di Jakarta yang mungkin biasanya mereka ketemu hanya pagi sebentar, ketemu malam tidur, besoknya begitu lagi gitu kan. Nah ini masa pandemi yang mereka harus WFH, harus sekolah di rumah, akhirnya mereka bisa menikmati momen itu. Banyak juga Pak yang seperti itu. Jadi lebih dekat, menjadi lebih dekat. Terus sudah itu yang biasanya pondok pesantren anaknya atau ayahnya juga dinasnya di luar kota, itu juga kumpul. Jadi memang betul banyak Pak Jumala yang mengalami. Jadi hikmahnya ini malah jadi ini ya Pak Jumala ya, Corona membawa hikmah jadinya, karena jadi bisa kumpul gitu. Ada hikmahnya gitu, tidak semata-mata ini musibah, enggak. Jadi memang di balik musibah tetap musibah. Kita merasakan memang banyak pelajaran yang bisa diambil sebenarnya ya. Kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil sesuatu yang kita tetap harus membuat kita semangat gitu. Jadi tidak terus terlalu terlarut dalam musibah ini gitu. Apalagi dan jangan sampai juga menjadikan musibah ini justru menjadi sebuah alasan untuk kita menjadi yang kurang baik. Contohnya KDRT tadi. Nah, itu dia. Seperti itu. Ya, jadi tidak terasa kita sudah masuk di segmen ketiga, Bu Zakia. 10 menit ketiga. Kita masih bahas apa yang mesti kita lakukan begitu. Karena tidak setiap keluarga itu siap untuk mengambil hikmah dari kejadian ini.